Halo, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mbak Entin ya? Ya, betul, Ya. Ustaz. Mbak Entin di mana sekarang? Saya lagi di Bekasi. Oh, di Bekasi. Oh iya, beberapa waktu yang lalu kan pernah kasih kisah-kisah keajaiban salawat kepada saya. Waktu itu pernah saya tayangkan, waktu itu ATM-nya terisi 2 kali ya kalau nggak salah ya. Betul sekali, Ustaz. Nah, Betul. setelah kejadian itu ada lagi nggak kejadian yang misalnya lebih dahsyat lagi gitu? Oh iya. Iya, Ustaz. Ya, sesuatu yang intinya pengen minta banyak gitu sama Allah, tapinya kita terus rayu Allah ya kan, dengan kita sunnahnya, wajibnya. Ini Ustaz, saya mau berbagi cerita aja, sharing, mudah-mudahan ini buat motivasi teman-teman, sahabat, saudara, atau rekan-rekan YouTube yang benar-benar mencintai salawat. Nah, beberapa waktu yang lalu, jujur ya, saya tahun 2020 saya sangat istiqomah sekali Ustadz, karena di tahun-tahun berikutnya mungkin ibadah saya masih belum full, belum baik, saya jujur saya akui seperti itu. Tapi bagaimana caranya, umur makin tua ya Ustadz. Nah, akhirnya saya di situ istiqomah. Nah, beberapa yang waktu itu pertama terisi ATM 2 kali, sekarang Ustadz, saya kan waktu itu pernah ya Ustadz ya, mohon maaf ini ya, saya mah belak-belakan aja ya. Saya tuh Ustadz dikasih modal sama rentenir 100 juta. Dikasih atau gimana? Dikasih gitu aja atau memang Mbak yang minta duluan atau gimana? Oh enggak, karena yang punya dana itu saking percayanya sama saya. Nah, kebetulan saya juga bekerja di salah satu kepala kebersihan di salah satu mall Bekasi gitu ya. Nah, saya punya anak 2 banyak. Nah, rentenir itu percaya sama saya, mau nggak jalanin uang riba gitu. Itu saya gila banget tuh, jalanin uang riba. Pokoknya saya mah pas banget kenal Ustadz, kenal apa salawat tuh, pokoknya saya udah parah banget lah ya dulu mah. Akhirnya saya jalanin tuh Ustadz, ya kan, saya jalanin, singkat cerita pandemi. Nah, 40 juta itu bukan pada kabur karena pengurangan gitu ya kan, sisa 40 juta lagi Ustadz. Saya stres, ya Allah, ini gimana ya nalanginnya, nombok-nombokinnya Ustadz. Di samping itu saya lakukan nonton YouTube Ustadz yang nggak bersolawat, macem-macem deh. Baru saya menjalanin dawam salawat beberapa bulan, 1 ATM keisi. Kedua, tiba-tiba saya jujur sama yang punya dana, ya enggak. Tapi sebelum saya jujur, saya nombok dulu nih, tapi saya udah stres gimana caranya. Yang 4 juta bunga harus ada, yang cicilan harus ada, saya bingung. Ini gimana yang 40 juta? Saya bilang gitu ya, untuk nombokinnya mau nggak mau saya sholat tahajud. Nah, di samping sholat tahajud memang harus ada tambahannya, saya lakukan sedekah ekstrim. Nah, yang waktu pertama saya ATM terisi juga saya masih lakukan sedekah ekstrim kan waktu itu, tapi itu terus saya 41 hari, ditambah saya sholat malamnya, pokoknya saya macam-macam wiridnya, solawatnya saya tambah lagi 15.000, wajibnya, sunahnya saya tambah lagi. Akhirnya Ustadz, ya Allah, tahu nggak Ustadz, rentenir itu ngomong apa? Tin, kamu kenapa sih gitu? Kayaknya banyak pikiran. Saya terus bersalawat, saya hanya bisa nangis, sedangkan buat makannya saya bingung gitu ya. Kemana lagi saya cari uang 40 juta? Ternyata Ustadz rentenir itu bilang apa? Saya sembari selawat aja. Udah, kamu nggak usah bingung katanya gitu. Kenapa gitu? Terus saya harus gimana dong Pak? Saya gituin kan. Udah gini aja, kamu tinggal cicil yang 4 juta aja, yang masih ada bunga. Tadi saya tuh nggak nulis kamu bunganya, tapi yang 4 juta itu kamu buat cicilan aja. Ya masih hidup nih 4 juta. Nanti yang 40 juta udah
kamu gimana baiknya, mudah-mudahan yang namanya lagi kondisi kayak gini, subhanallah itu kok keajaiban banget. 40 juta saya hilang di bawah kabur, tapi 40 juta itu saya dikasih kebijaksanaan. Akhirnya yang pada masih berjalan 40 juta saya nggak mau ngambil dari keuntungan itu, Ustadz. Saya terus kasih, saya udah nggak mau. Saya bilang gini, Pak, dari Bapak kan waktu itu 5% ya, saya kadang suka ngelempar pinjaman lagi lebih dari 5%, apa 10, apa 15. Sekarang saya udah nggak mau, Pak, udah buat Bapak aja. Sekarang saya mau tanggung jawab orang yang masih hidup, istilahnya orang yang masih ada, yang 40 juta itu yang masih berurusan sama saya, Pak. Nanti saya tanggung jawab kok, Pak. Dari sisa itu saya tetap berjalan, Pak Ustadz. Tahu nggak, Pak Ustadz, ini udah jalan 2 bulan nih, 4 juta, 4 juta, berarti kan cuma 10 bulan. 8 bulan lagi saya istilahnya bukan berarti yang 8 bulan ini bukan duit saya, bukan duit yang masih orang-orang minjam, saya hanya bantu untuk nagihin aja gitu, yang penting ke orang itu lunas gitu. Saya sampai subhanallah. Nah, sampai situ saya bilang gini, ya Allah Ustadz Muklis, ini keajaiban banget Ustadz Muklis, karena mungkin ya Halo. Saya tahu kondisi sibuk banget ya, Ustadz juga Ustadz. Halo. Ini lancar gitu ya. Halo. Iya, halo. Tadi sempat keputus. Halo. Iya, tadi sempat keputus, Mbak. Coba diulangi lagi tadi kejadiannya seperti apa? Oh gini, Ustadz, keajaibannya saya itu dari ulang nih ya, dari awal ya Ustadz. Enggak, jangan dari awal, tadi udah lama banget. Yang tadi pas udah ngobrol sama Bapak itu ngomong apa tadi? Saya bilang sama Bapak itu, Pak gimana ini yang 40 juta hilang gitu, pada kabur gitu. Nah terus Bapak rentenir itu bilang, ya udah kalau yang 40 juta biarkan aja gitu, sekarang yang masih ada kan 40 juta lagi, nah kamu tagihin aja gitu kan. Nah biasanya kan si Bapak itu kan, dari Bapak itu 5%, nah saya ngambil tuh Ustaz misalkan 10% lebihnya. Nah tapi sekarang saya udah nggak mau ngambil, saya bilang sama Bapak itu, Pak saya nggak usah deh, emang dari Bapak 55% saya udah nggak mau ambil lagi, saya hanya bantu Bapak untuk nagihin aja. Tuh nanti kalau Bapak mau kasih saya alhamdulillah, tapi saya udah nggak mau ambil dari persentase ini Pak, karena saya udah banyak bersyukur, Bapak sudah mengerti, saya bilang begitu. Yang 40 juta itu udah nggak mau dipertanggungjawabkan lagi, udah hilang gitu aja udah. Kata saya, ya Allah makin kenceng saya bersalawat. Ya udah sekarang Pak Ustadz tinggal 10 bulan lah, kan harusnya kan 10 bulan ya 40 juta. Saya tinggal 8 bulan lagi untuk saya bantu si Bapak itu menagihkan orang-orang yang masih ada sama bersangkut pautan sama utang itu. Tapi saya udah nggak mau ambil lebihnya gitu, biarin buat si Bapak itu aja. Nah disitulah keajaiban, sampai dari ATM istrinya 500.000 sampai saya inilah yang tadinya punyanya utang ratusan juta, sampai yang 40 juta hilang yang pada kabur masa pandemi kayak gini. Udah yang 40 juta sama dia dilosin aja gitu. Tapi itulah masih ada 8 bulan lagi belum selesai ya berarti ya? Belum selesai, tapi bukan pertanggungjawaban saya, tetap orang-orang yang masih aktif bekerja di salah satu perusahaan yang sama saya. Jadi Mbak udah nggak ada urusan lagi. Jadi Mbak udah nggak ada urusan lagi dengan Bapak itu? Nggak ada urusan lagi utang, cuma saya bantu karena lewat saya dulu kan bos itu nggak tahu orangnya siapa gitu kan, yang ngambil uang gitu, yang minjem uang. Jadi saya hanya bantu, udah tanggal segini bayar gitu kan. Nah tapi saya nggak mau ambil. Nah terkumpul lah 4 juta. Ya udah 4 juta nanti untuk ngelunasin yang sisa dari 40 juta itu, kan hilangnya 40 juta Ustadz, kan 80 juta hilang 40 juta karena pada kabur pandemi, pada PHK. Nah yang 40 juta lagi si Bapak bilang dicicil aja 4 juta setiap bulan. Lah saya kaget, yang benar Pak, iya kamu cicil. Bapak benar, iya habis mau bagaimana dengan kondisi seperti ini. Ya Allah, saya bilang di situ saya semangat loh Pak. Waktu Pak Ustadz saya nagihin teman-teman saya, cepetan bayar, saya mau setor, punya dana. Saya merasa dibantu sama dia, tapi saya harus juga bantu walaupun saya nggak ngambil lagi ribanya itu gitu, karena dia udah bijak sama saya gitu. Walaupun dia udah yang 40 juta yang udah pada nggak bayar, kamu nggak usah pikirin. Artinya, halo. Nah disitulah Pak Ustadz keajaiban banyak Pak. Artinya Mbak terbebas. Ya? Mbak terbebas dari
halo, berarti Mbak terbebas dari tagihan atau utang sebanyak 40 juta ya? Betul, betul. Total utang semuanya 90 jutaan. Oh, jadi 90 juta, jadi hanya terbebas berapa? Semuanya 90 juta dibebaskan. 40 kan istilahnya yang udah pada minjem tapi pada udah nggak kerja, itu totalnya 40. Yang 10 juta itu udah pada lunas. Jadi waktu itu dikasih modal 90 juta, ya nggak? Nah, yang 10 juta berjalan tinggal 80 juta lagi. Yang 40 juta lagi itu pada pandemi pada hilang tuh Ustaz, pada PHK. Nah, sisa 40 juta lagi Ustaz. Nah, 40 juta lagi saya bingung gitu. Ya. Nah, setelah kejadian itu ada lagi nggak kejadian yang Mbak rasakan yang lain? Ada. Saya sempat apa namanya ya, yang namanya lagi sedekah ekstrim 41 hari. Di situ coba rumah tangga ada, tapi cobaannya nggak dari temen, nggak dari saudara, tapi dari suami sendiri ya nggak. Nah, tiba-tiba ya yang namanya rumah tangga kadang suka ada pisah-pisah, tapi saya terus bersolawat sampai akhirnya rumah tangga saya harmonis gitu. Oh gitu. Boleh tahu nggak Mbak kalau misalnya ini boleh halo, saya mau tanya nih Mbak, kalau misalnya saya mau sedekah ekstrim itu boleh tahu nggak kira-kira minimalnya nominalnya berapaan sih? Gini Ustaz, kebetulan ya, kebetulan sekali saya juga ada guru pembimbing juga ya, kiai saya namanya Kiai Musa. Saya anak ke 400 ya kan, tapi dia anggap saya anak. Kenapa saya dibilang anak ke 400? Karena memang dia sudah saya harus nurut sama dia, karena jalan ke Allah itu sangat bagus kalau kamu sholat, makanya saya harus dibantu gitu kan. Nah, disitulah Pak Kiai suruh, Neng, sedekah ekstrim. Iya, mau nggak gitu? Mau Pak gitu kan. Saya manggilnya bukan Kiai lagi, Bapak. Nah, akhirnya apa Pak sedekah ekstrimnya? 7 bungkus nasi setelah sholat subuh. Pada saat orang-orang habis sholat subuh itu kan pada tidur. Di situ malaikat-malaikat akan bisa keliling mencari orang-orang yang benar-benar nggak tidur pada saat munajat waktu munajat gitu. Nah, 7 bungkus lagi pada saat maghrib, menjelang maghrib. Di situ waktu-waktu orang yang sibuk pulang kerja, lelah lagi apa gitu kan, di jalan macet, di situ kita berkeliling untuk bersedekah gitu. Jadi, nah, akhirnya saya jalani ya. Jadi Mbak bersedekahnya dalam bentuk nasi, bukan dalam bentuk uang ya? Betul, saya nasi. Nah, di situ cobaannya subhanallah. Tapi saya selalu disupport sama kiai saya. Terus Neng, setiap orang bersedekah bukan berarti yang punya uang. Justru Neng yang gak punya duit dihabisin harta-harta kita. Habisin terus, kita balikin semuanya. Nah, inilah Ustadz. Banyak lagi. Ketiga ini ada berapa lagi ya? Ada 40 juta, suami mau cerai. Terakhir di bulan Desember bisnis saya meledak. Bisnis apa tuh? Boleh tahu nggak, bisnis jualan, bisnis apa? Nah, kebetulan saya bisnis di bidang finansial keuangan ya, di salah satu asuransi ya. Nah, kebetulan saya bilang saya kepengen banget ya nggak bisnis saya ini dapat buat ngangkat derajat orang tua. Nah, Ustadz, sebelum saya ketemu sama nasabah, saya selalu selawat. Setiap saya prospek, saya selalu selawat. Setiap saya mau edukasi, ketemu semua nasabah, saya selawat. Tahu nggak Ustadz? Kita hitungnya kan ya, namanya hitungan grafik bisnis ya. Saya mencapai target di bulan Desember ini. Tadinya saya mau ke Korea ya, karena pandemi. Kalau kan nggak boleh keluar negeri. Nah, akhirnya itu diuangkan gitu. Makanya saya bingung loh Ustaz, ini kok kayak air ya, saya bilang gitu. Tapi kiai saya bilang Allah janjinya nggak akan bisa diingkari, tapi kita nggak boleh berharap. Saya lepas hati, saya nggak mau, saya udah aja lah, jalan aja, yang penting gue istiqomah lah, mau kapan kayak Allah balesnya, jangan berharap. Tapi saya merasakan di detik-detik tahun 2021 ini udah, saya bilang wah ini kayaknya puncak. Kiai saya bilang
puncak kamu nanti di Desember Januari, tapi kamu nggak boleh luput dari kamu 5 waktu, sholawatnya harus lebih ditambah gitu nggak, sholat malamnya kamu mesti dirajinin lagi. Ya itulah Ustadz, mungkin karena saya sering rayu Allahnya lagi, terus rayu Allahnya. Nah, banyak banget keajaiban dari selawat. Jadi intinya saya nggak berharap apapun, ya kan, saya lepas saja. Bahkan saya udah nggak bawa tasbih digital. Mbak, Nggak perhitungkan selawat saya. Halo, tadi Mbak ceritakan yang bonus ke Korea itu diuangkan. Boleh tahu nggak dapat berapa diuangin kalau ditotalin? Uang saku aja. Uang saku hanya untuk shopping sekitar 5 juta. Kalau penerbangan mah, kalau nerbang ya semuanya dibiayain sama dari perusahaan, hanya 5 juta aja. Untuk tukar money changer kita cuma buat beli sepatu, beli baju gitu aja sih, makan gitu. Oh, saya pikir ditotalin semua, biaya ongkos pesawat, ongkos hotel itu ditotalin jadi dikasih seluruhnya gitu, digantikan gitu, enggak ya? Oh, hanya uang buat jajan aja digantinya. Kalau untuk penerbangan, uang hotel kan kita kan udah nggak terbang gitu, hanya uang ganti makan aja, uang jajan gitu aja. Oke. Gitu Ustaz. Banyak banget Ustaz keajaiban mah. Makanya saya jujur ya, saya punya prinsip gini. Saya nggak akan memperhitungkan selawat saya lagi. Saya bilang gitu karena apa? Kalau saya pakai tasbih digital pada saat saya ngeriska baju itu akan berhenti. Tapi kalau saya lagi sesuatu, nggak bicara, nggak ke kamar mandi, terus saya akan berselawat gitu. Tapi saya nggak akan memperhitungkan berapa saya berselawat. Gitu aja. Mbak boleh tahu pakai selawat apa ya? Saya hanya salawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad ya gitu ya. Oke. Allah akan kasih janji kita pada saat kita lengah. Saya lengah loh Ustadz, orangnya lupa. Kemarin gue doa apa ya? Sekarang gue doa gitu. Tapi lengah diinin, oh iya kemarin minta supaya closingan banyak ya. Ternyata Desember kok closingnya banyak ya gitu. Oh iya kemarin minta utang supaya lunas ya, tapi kok sekarang utang lunas ya gitu. Ya pokoknya saya lupain aja gitu Ustaz. Bismillah lagi. Nanti makanya saya harus tingkatin lagi di tahun 2021 nih, apa lagi yang akan saya lakukan pada selawat saya lagi gitu. Oke. Kalau rezeki dari arah yang lain di samping dari bisnis tadi banyak nggak yang datang tak terduga misalnya? Waktu itu saya pernah ya kepepet rizki. Ini saya ngomongin rizki, kenapa saya percaya dengan salawat dan sedekah ekstrim. Pada saat 150.000 uang saya, pada saat jam 3:30 saya harus sedekah mesen nasi jam 5, 7 nasi. Saya sisa uang 50.000. Ya Allah, saya pengen niat saya pengen terus, nggak mau putus. Saya bilang sama Kiai, saya stop Pak, nggak boleh, kamu harus maju, kamu harus bisa. Kiai bantu doa gitu. Ustadz, tiba-tiba ada teman saya lewat, saya cuma punya kamera Canon, ya nggak, saya punya kamera doang gitu, kamera. Saya bilang lah teman saya lewat, lu mau beli kamera gua nggak? Saya bilang gitu. Dia ngomong gini, mau lah, mana coba lihat kameranya. Oh, lu mau jual berapa? Ya terserah lu lah, yang penting hari ini gue punya duit aja deh, 65.000 gitu kan. Oh ya udah, ntar gue bayarin 1 juta. Subhanallah, kata saya, lu yang benar ya, lu kan mau jual, gue lihat dulu ya harganya, kata dia gitu. Pasaran harganya 900. Ya udah deh, terserah lu, yang penting gue ada dulu nih, cepet kayak 70 pokoknya segitulah. Nah teman saya udah tahu nih, saya kan setiap sore mau sedekah. Lu belum mesen nasi ya, digituin. Kalau tahu ya udah sini, sana nih, lu pegang gopek dulu. Memang dia tuh setiap hari tuh kan saya kan bagi nasi, dia nanya, lu ada apa sih tiap hari bagi nasi? Enggak, gue nggak ada apa-apa, karena saya nggak mau ketahuan. Tiba-tiba dia ngeliat, oh lu lagi sedekah ya, ya udah lu cukup tahu aja ya gitu, jangan ngomong-ngomong gitu. Nah disitulah dia, ini terus gopenya kapan? Ntar aja, kalau gue butuh lagi, lu pegang aja gopenya lagi. Saya bilang itu, yang penting nggak apa-apa, lu kalau mau kasih gopay sini buat gue. Ya udah, akhirnya saya, ya Allah, rezeki itu bener loh Ustaz. Saya lah jam 16:15 saya lagi kepepet uang, jam 16:20 langsung dapat uang, nggak ada 5 menit saya langsung kontak
Pak Kiai sampai nangis-nangis, Kiai pun sampai nangis. Doa itu Allah itu nggak tidur. Pokoknya saya yakin. Okay. Terus apa lagi? Saya punya utang kan sama rentenir, tapi hati saya tenang, kayak nggak diuber-uber gitu. Tenang, wah banyak banget deh Ustadz keajaiban. Oh, berarti yang subhanallah yang saya. Mbak kalau sedekah nasinya beli ya, bukan masak sendiri berarti ya? Saya pikir dimasak sendiri tadi. Boleh Ustadz, boleh. Soalnya kalau seandainya saya, misalkan mama lagi capek, kondisinya lagi kurang fit, ya udah mah beli aja gitu kan. Tapi kalau saya lagi libur sekalian buat makan. Nah, terus sedekahnya juga nggak boleh yang itu aja, harus rezekinya disebarin di mana aja gitu. Bahkan saya harus jauh, ya nggak apa-apa. Saya kan punya rumah di Tambun juga, di Bekasi juga. Jadi saya nyebar aja biar rezekinya jauh lagi larinya gitu. Masya Allah. Ngebungkusnya nggak boleh pakai tereroskom, harus bungkus nasi, lauknya harus ganti-ganti biar rezekinya terus mutar katanya. Tapi ya lillahi ta'ala ya, yang penting kita yakin aja kalau memang kita bersedekah semuanya lurus aja gitu. Oke. Biasanya Mbak kasih sama siapa? Sama pemulung, sama siapa? Kayak main Mbak ngasihnya ke siapa aja biasanya? Ya, saya ngasihnya ya terutama memang pemulung. Kebetulan saya kan petugas kebersihan ya kan, kepala kebersihan di salah satu mall. Nah saya juga daripada saya cari jauh-jauh ya, saya mendingan cleaning service ya enggak, yang gajinya cuma sedikit saya kasih 7 orang. Nih nanti saya putar lagi yang kemarin, yang belum mana ini nih. Mereka udah tahu kalau saya udah bawa nasi, Bu saya udah kemarin Bu. Oh iya padahal cuma 7 gitu. Ntar kalau subuh saya mangkal di pinggir jalan, orang-orang udah pada tahu. Kadang saya kasih ke masjid, Pak ini Pak, oh ya sedekah subuh ya Neng gitu. Iya Pak seadanya ya Pak. Udah cuma apa sih, nasi uduk aja, tapi digantiin besok nasi kuning. Nanti buat sore Mama masak. Kadang aku beli di warteg kalau Mama lagi kecapean. Gitu. Oke, ya Allah. Kalau saldo di ATM cuma 2 kali itu aja yang terisi ya. Setelah itu belum pernah lagi ya. Ada lagi, kemarin kan dapat dana BLT ya kan, oh, yang iya? 2.400.000. Berapa? 5 juta? Aku 2.400.000. Itu gimana ceritanya Mbak? Kan dapat dana. Memang Mbak udah didaftarin atau memang Mbak tiba-tiba terisi tapi nggak tahu? Itu gimana ceritanya? Nah, ini saya waktu itu kan kebetulan saya sakit tuh saat bulan kemarin 2 minggu. Terus HRD atasan saya jenguk saya, terus kata dia gini, lu kan dapat dana BLT. Iya, masa sih? Pas saya cek banking saya, oh iya 24. Seminggu saya nggak ambil, kan saya kan lagi sakit, hilang Ustadz dananya. Kok hilang? Saya bilang gitu kan. Ya Allah. Terus kata Mama, ya udah sih mau diapain kau udah. Besoknya ada lagi. Lah ini kok ada lagi, apa error ya gitu kan. 2 harinya lagi ada lagi 2.400.000. Makanya saya bilang gini, salawat itu heboh banget ya Allah, subhanallah banget ya. Makanya saya perkuat terus ada lagi gitu. Nggak tahu ya Ustadz ya, mungkin karena ya dari orang tua doanya juga dibantu. Kan sesuatu gini loh Ustadz, saya minta doa ya sama Ustadz Mukhlis. Jarang loh orang-orang kayak Ustadz yang istilahnya cepet pantulannya doa dijabah sama Allah. Tapi orang yang meminta itu berusaha untuk dibantu juga biar ngedorong doanya gitu. Nah itu saya kalau kiai lagi ngapain, lagi puasa Neng, oh iya saya langsung wirid ya, nggak saya bantu yai biar pada sehat. Udah pokoknya saya tuh kalau mau ada apa-apa, saya nasihat orang tua selalu saya jalanin. Makanya alhamdulillah Ustadz, utang berjalan 40 juta, sedekah ekstrimnya saya lulus, tiba-tiba bisnis saya alhamdulillah, rumah tangga saya yang tadinya mau terbelah sekarang harmonis. Udah hajat saya waktu itu berdoa minta harmonis, sekarang balik lagi harmonis. Wah banyak banget Ustadz, alhamdulillah saya senang banget. Masya Allah. Dulu awalnya Mbak lihat video saya bulan berapa ya pertama sekali? Di awal-awal ya, di pertengahan tahun sih Ustadz. Pertengahan tahun saya lihat,
buku apaan ini gitu ya, buku selawat. Kebetulan kan saya di Gramedia gitu kan, mall kan ada Gramedianya gitu. Saya jalan-jalan dulu, bener nggak sih ada gitu kan, ternyata banyak, ada ya Ustadz Muklis. Nah di situ tuh saya ngikutin terus, wah ya udah akhirnya saya terus ngikutin Ustadz, nyimak aja gitu kan. Tapi ya mungkin karena saya agak alhamdulillah banyak kesibukan bisnisnya juga, kerjanya juga, jadi saya nggak terlalu banget online ngelihat terus gitu. Kalau lagi ada waktu-waktu senggang ya udah saya lihat, paling Ustadz duluan yang saya klik nggak yang lain gitu. Oke, terima kasih loh Mbak sudah bersedia diwawancara untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan banyak yang tercerahkan ya. Amin, mudah-mudahan dengan nontonnya sharing kita ini semua termotivasi ya Ustadz ya, buat rekan-rekan yang benar-benar mencintai salawat. Terus lebih baik salawatnya nggak usah diperhitungkan, karena kita lagi nyuci piring, lagi masak, lagi ngegosok, lagi bebenah, terus aja. Soalnya kalau saya pakai wiritan gini digital suka nanti terpotong, padahal udah sekarang mah selawat saya nggak saya perhitungkan gitu. Yang penting terus cuma hanya hajat aja, pokoknya yang mandi, toilet, apa-apa lah nggak usah lah gitu. Ustadz mudah-mudahan termotivasi ya buat teman-teman semuanya, biar ada keberkahan ya gitu, panjang umur, sehat. Ya, terima kasih Mbak Entin ya, sampai jumpa di lain waktu ya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu teman-teman tadi wawancara saya dengan Mbak Entin. Mbak Entin ini pernah juga mengirimkan, saya tayangkan testimoninya berupa audio waktu itu. Ceritanya tentang keajaiban beliau merasakan saldo ATM-nya yang terisi beberapa kali. Dan akhirnya setelah lama saya berhasil kembali mewawancarai beliau. Ternyata luar biasa, hutangnya sebesar 40 juta langsung lunas begitu saja dengan keberkahan salawat. Teman-teman yang mempunyai kisah-kisah kejiwaan salawat, langsung hubungi saya di WhatsApp dengan nomor 0812 77162924, di WhatsApp dengan nomor 0812 77162924. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Sampai jumpa pada video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.